wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bahas masalah kajian tentang keluarga. Sebagaimana kemarin pesan, hari ini dimulai jam 8, nanti jam 9 selesai di WA. Kemudian pembahasannya mengenai mencari jodoh. Masalahnya sekarang sudah dapat jodoh semua atau belum? Belum. Atau yang sudah mau cari jodoh lagi atau bagaimana? Baik, kita akan bahas masalah tentang hukum menikah dulu. Hukum menikah itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Wajib menikah bagi orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia wajib menikah. Nah ini kalau tidak mampu untuk menahan hawa nafsu. Kenapa demikian? Sebab setiap orang itu memiliki libido yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itulah maka kemudian kalau untuk orang perempuan, kalau di iklim panas semacam Arab, semacam Kuwait dan seterusnya itu iklim panas, itu mudah mengalami haid orang perempuan. Maka tidak heran umur 9 tahun itu sudah pada mengalami haid, dan bahkan kemudian mereka seperti ibu-ibu, usianya segitu seperti ibu-ibu besar. Iklimnya panas. Yang kedua, ketika di iklim tropis, maka perempuan itu usia haidnya biasanya 13, 14 atau 12. Ketika di musim dingin, kadang-kadang sampai 15 belum haid. Ini tanda-tanda kedewasaan bagi orang perempuan. Nanti kita akan bahas belakangan. Walhasil ketika seorang sudah dewasa, maka disitu pasti punya keinginan untuk melakukan hubungan biologis. Oleh karena itu bagi orang yang tidak mampu menahan untuk hubungan biologis, maka menikah hukumnya wajib. Sehingga kalau kita punya anak kok sudah cukup umur, sekiranya dia pengen menikah, jangan dihalang-halangi. Barangkali dia memang tidak bisa menahan. Cuman orang seringkali orang tua tidak paham tentang itu. Sudah anak, selesaikan dulu sekolahnya, masih sekolah kok pengen menikah. Padahal sesungguhnya anaknya sudah tidak mampu untuk menahan. Loh, pertimbangan orang tua bukan itu, tetapi supaya menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu. Loh, kalau sampai terjadi perzinahan, orang tuanya ikut menanggung dosanya. Jadi kalau sudah cukup umur kok pengen menikah, sudah dilepas saja. Tidak usah tahan selama pilihannya adalah baik. Ya, baik itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Itu wajib. Yang kedua, hukumnya orang menikah adalah haram jika tujuan menikah adalah untuk menyakitinya. Contoh umpamanya saya naksir Ayu Ting-Ting umpamanya. Begitu saya naksir dia tidak mau. Dalam tempo 2 tahun tiba-tiba mau. Sakit hati saya selama ditolak pertama kali itu tidak hilang-hilang. Kemudian saya punya niatan nanti kalau sampai mau itu saya nikahi akan saya sakiti. Maka menikah tujuannya untuk menyakiti pasangan adalah haram di dalam pernikahan dan tak boleh dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya makruh. Makruh bagi orang yang menikah di mana orang laki-laki tidak memberikan nafkah kepada istri, namun istri yang memberikan nafkah kepada suami atas dasar keikhlasannya. Contoh. Saya dulu ketika sebelum menikah pernah untuk menikahi seorang perempuan manajer sangat kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Dan saya dibilangin nggak usah bekerja, yang penting ngaji saja. Jadi makruh ini kalau sampai saya terima, makruh. Kenapa? Segala kebutuhan saya dipenuhi oleh si istri, meskipun atas kerelaan seorang istri. Makruh cara seperti ini. Kenapa demikian? Sebab yang berhak memberikan nafkah bukan istri tetapi suami. Seperti minggu yang lalu saya katakan, hasil kerja seorang suami sebagian miliknya istri. Hasil kerja istri atas dasar restu dari suami 100% miliknya istri, namun ketika membelanjakan harus izin suami. Itu yang ketiga, hukumnya makruh. Yang keempat, hukumnya adalah sunnah jika tujuan menikah adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan untuk memiliki keturunan. Ini tentang masalah pernikahan. Karena itu
Ini yang tahu tentang keadaan masing-masing adalah diri kita masing-masing. Termasuk kategori yang mana kita? Yang haramkah, yang wajibkah, yang sunnahkah, atau yang makruh? Nah, untuk memilih pasangan bagi seorang laki-laki itu adalah yang baik seperti apa? Banyak ustaz mengatakan mengambil sebuah hadis. Saya tulis saja. Ini banyak yang salah paham barangkali itu ya. Ada hadis itu begini. Ini hadis sahih. Tungkahul mar'atu bi arba'in. Perempuan ini tungkahu. Kalau istilah di dalam santren namanya fi'il mudhari' yang dibaca mabni majhul di awal kalimat. Lah, ketika ada fi'il mudhari' di awal kalimat dibaca mabni majhul, sesungguhnya tidak memiliki makna apa-apa. Jadi Rasulullah mengatakan seperti ini sifatnya hanya khabariyah, memberikan kabar, cerita saja. Tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikah dalam 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. 1. 2. Walimaliha, karena harta bendanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Hasab ini dengan nasab bedanya apa? Kalau hasab itu darah biru, keturunan darah biru. Kalau nasab itu biasa. Walidiniha, dan karena agamanya. Jadi perempuan dinikahi li arba'in. Hijamaliha, walimaliha, wali hasabiha, walidiniha. Sudah. Seterusnya adalah Rasulullah mengatakan fazfar bidzati, maka pilihlah bidzati dengan perempuan yang punya agama. Taribat yadaka, maka engkau tidak akan punya beban. Dan Rasulullah bercerita bahwa perempuan itu dinikahi umumnya adalah karena 4: kecantikannya, harta bendanya, nasabnya, dan karena agamanya. Maka ini tidak mengandung hukum apa-apa. Tidak ada kesunahan. Mencari perempuan cantik tidak sunnah. Mencari perempuan kaya tidak sunnah. Mencari perempuan bernasab darah biru juga tidak sunnah. Tetapi yang sunnah ini walidina karena agamanya. Kenapa? Karena ada perintah begini. Fazfar, maka pilihlah. Fi'il amr, perintah ya. Bila titik dengan perempuan yang punya agama. Kenapa begitu? Akibatnya teribatnya dan engkau gak akan punya beban. Jadi kalau mencari istri adalah istri yang agamanya baik, maka dia tidak akan punya beban. Kenapa begitu? Sebab kalau seorang perempuan yang agamanya baik tidak akan memberikan beban apa-apa terhadap kehidupan ini, dan kehidupan akan diperoleh dengan secara mudah dan nyaman. Masalahnya, Pak, saya sudah terlanjur nikah ya, dan nggak tahu dulu karena agamanya atau tidak. Yang paling penting adalah seorang istri nurut pada suami selama dalam kebaikan, maka semuanya akan baik-baik saja. Itu yang paling pokok. Baik, ini tentang masalah pernikahan. Oleh karena itulah ada hadis pembanding yang lain. Rasulullah mengatakan siapa orang laki-laki menikahi perempuan karena kecantikannya, maka nanti akan diuji oleh Allah dengan fitnah. Jadi kalau menikah kok karena kecantikannya, maka akan diuji dengan fitnah. Yang kedua disebut oleh Rasulullah, siapa orang laki-laki menikahi perempuan karena harta bendanya, akan diuji kefakiran oleh Allah. Fakir. Nah, kalau anaknya tutut ya nggak mungkin Pak fakir, mamanya gitu. Anaknya Tommy Soeharto ya nggak mungkin fakir. Tetapi meskipun begitu dia akan punya sifat fakir, tamak terhadap harta benda, dan tidak ada puasnya terhadap harta benda. Yang ketiga, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan jika seorang menikahi perempuan karena keturunannya, maka dia akan mendapatkan kehinaan yang nanti akan dihinakan oleh Allah.
Tetapi kalau karena agamanya, maka semua akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari agama itu. Ini adalah untuk orang laki-laki. Orang laki-laki itu berhak untuk memilih perempuan siapa yang dia sukai, tetapi orang perempuan berhak menolak siapa yang dia tidak sukai. Nah, kalau perempuan memilih apakah boleh? Boleh. Zaman Rasulullah pun pernah terjadi, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, nikahilah aku." Rasulullah berdiam sejenak menunggu wahyu. Ternyata Rasulullah mengatakan, "Aku tidak ingin menikahi engkau." Sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasul, nikahkanlah dia denganku." Langsung ditanya oleh Rasulullah, "Kamu mau saya nikahkan dengan ini?" "Mau ya Rasulullah." "Panggil keluargamu suruh ke sini." Keluargamu setuju, langsung dinikahkan oleh Rasulullah. Prosesnya sangat mudah dan gampang. Bahkan Rasulullah sendiri menikah dengan Khadijah, itu yang melamar adalah keluarga Khadijah. Karena Khadijah sudah dibilangin oleh seorang pamannya bernama Warokoh, yaitu dia seorang ahli kitab. Dia mengatakan bahwa karyawanmu bernama Muhammad itu akan menjadi seorang nabi, tanda-tandanya ini dan seterusnya. Nah, itu maka kemudian Khadijah sangat yakin itu hingga kemudian minta kepada Maisarah itu bukan perempuan ya, laki-laki. Kawan Nabi Muhammad berdagang untuk mengintai Nabi Muhammad punya kelebihan apa. Ternyata ketika berdagang tiap kali berjalan itu selalu dinaungi oleh awan. Ini semenjak belum diangkat jadi seorang nabi, masih usia puluhan tahun. Bahkan kemudian setiap kali lewat ada pohonnya semuanya mentelung. Apa bahasa Indonesia? Merunduk itu nunduk. Kalau begini gini, pohonnya begini. Apa Pak Nasrul? Orang Jawa ini. Bahasa Indonesia-nya? Nggak tahu ya. Pokoknya gitulah ya. Kenapa? Pokoknya gitu. Iya, pokoknya gitulah. Jadi pohonnya tadi merunduk, hormatlah kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian Khadijah meyakini dengan kebenaran akan menjadi seorang nabi itu Rasulullah. Akhirnya dia meminta kepada Abi Thalib untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk mau menikahi Khadijah. Dan Rasulullah kemudian menjawab, "Aku terserah engkau hai pamanku." Sudah, akhirnya nikah dengan Khadijah. Ternyata perempuan melamar lebih dahulu, meminta pada seorang laki, dan itu tidak mengapa selama ada kecocokan. Ini tentang masalah tipologi. Seterusnya adalah kalau bagi orang perempuan mencari laki-laki yang seperti apa yang baik itu. Yang baik perangannya yang baik itu seperti apa orang laki-laki? Satu, memiliki agama yang baik. Memiliki agama yang baik. Kalau agama yang baik berarti ilmunya juga baik, akhlaknya juga baik. Dua, memiliki tanggung jawab kepada keluarga. Memiliki tanggung jawab kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, dia memungkinkan untuk memiliki keturunan yang baik. Nah, ini adalah tipologi laki-laki yang baik. Jadi agama baik, tentu akhlaknya juga baik, ilmunya juga baik, itu memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Mampu untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya nanti. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan yang baik. Hadirin hadirat Allah. Ini adalah untuk memilih calon. Cuman untuk zaman sekarang ini kadang-kadang nggak bisa dinilai secara zahir, sulit. Kadang-kadang yang agamanya baik ternyata ucapannya tidak baik, senengannya maki-maki orang, yang perempuan juga itu kelihatannya baik, kalau di pesantren senengannya untuk menghibah sana sini, ngerumpi sana sini, menceritakan keaiban orang lain dan seterusnya. Kita sulit, bahkan kemudian sampai-sampai di dalam fikih itu dikatakan salah satu cara untuk mencari menantu itu boleh membuka aib. Diperbolehkannya membuka aib itu apa? Satu, bersaksi di pengadilan, jadi ya, bersaksi di pengadilan. Dua adalah untuk mencari menantu. Ada 4 ini. Yang dua, mencari menantu. Ternyata mencari menantu ini boleh. Umpama ini Pak Asrofi punya anak laki-laki, kemudian ada seorang anak perempuan, dia suka dengan anaknya Pak Asrofi yang laki-laki. Setelahnya itu Pak Asrofi tidak tahu ini perempuan dari mana ini, dari Papua Pak. Makanya Pak Asrofi tanya kepada kawannya yang ada di Papua, coba kamu cari ini. Diceritakan, oh ternyata dia begini Pak. Diceritakan tentang aibnya dia. Itu tidak mengapa dalam cara rangka mencari menantu, maka diperbolehkan. Nah, seorang suami hendak mencari istri boleh menelisik keluarganya ini seperti apa, dia anak benar atau anak tidak benar, artinya anak keturunan yang baik atau anak keturunan dari hasil perzinaan nauzubillah tadi.
Ya, itu kan boleh saja. Apa tak boleh menikahi perempuan hasil zina? Boleh, tetapi makruh. Orang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang dia adalah hasil dari hubungan zina, hukumnya juga makruh. Meskipun tidak mengapa, sahnya sah saja, tetapi makruh. Nah, untuk mencari penjelasan tentang keluarga tadi kadang-kadang juga mengalami kesulitan. Sulit. Istrinya orang mana? Orang Palestina. Istri orang mana? Orang Suriah. Suaminya mati ditembak sama ISIS semuanya gitu. Loh, ini sulit mencari keluarga di sana. Gimana ini perempuan baik atau tidak? Maka Islam memberikan solusi dengan cara sholat istikharah. Istikharah pasti akan mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, yang sering terjadi begini, anak-anak muka kuning itu kalau mau nikah sering datang ke rumah saya. Pak, saya istikharah kok nggak dapat mimpi apa-apa. Saya kok nggak dapat mimpi apa-apa. Begini, istikharah itu ada beberapa hal. Ya, disebutkan oleh Imam Abu Hanifah ada beberapa metodologi untuk melakukan istikharah. Istikharah yang pertama adalah karena Rasulullah menganjurkan istikharah. Siapa orang yang istikharah maka tidak akan pernah menyesal dalam hidup. Pilihannya nggak akan menyesal karena dia istikharah. Karena itu isyarat dari Allah, kalau baik mesti baik menurut Allah, kalau tidak baik mesti tidak baik menurut Allah. Yang pertama adalah dengan cara melakukan sholat 2 rakaat. Usolli sunatan istikharah 2 rakaatain ta'ala Allahu Akbar. Sholat, selesai sholat doa. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa daerah juga boleh. Ya Allah, aku istikharah kepada Engkau, mohon petunjuk. Aku hendak menikah dengan Vanessa Angel, namanya begitu. Jika umpama saja ya sudah gantilah, ganti. Ya Allah, saya hendak menikah dengan Hana Hanifah ya Allah. Jika memang Hana Hanifah itu baik untuk saya, kenal Hana Hanifah? Enggak kenal? Loh, saya sudah kenal. Jika memang dia baik untuk saya, maka mantapkanlah hatiku ya Allah. Jika memang tidak baik, hilangkanlah kemantapan dari hatiku. Nanti setelahnya itu kita ulang lagi sholat sekitar 3 kali. Kok ada kemantapan? Lanjutkan. Jadi kayak di kaos-kaos itu, lanjutkan. Ya. Jadi ada metodologi yang kedua. Kalau pengen dapat mimpi begini, ya. Nah, ini diterangkan di dalam kitab Jawahirul Lama'ah Istidhari Mulukul Jinni fil Waqti As-Sa'ah. Imam Abu Hanifah mengatakan, dan ini saya sampaikan kepada anak-anak yang melakukan istikharah, belum ada satu pun yang leset kalau ingin dapat mimpi. Jadi kalau dengan cara seperti ini, nanti mimpinya seperti apa, saya sampaikan ini. Di dalam kitab Jawahirul Lama'ah itu ada metodologi untuk melakukan istikharah dan pasti mimpi. Selama ini teman-teman satu pun belum pernah ada yang baca. Caranya bagaimana? Sholat 2 rakaat. Usolli sunatan istikharah 2 rakaatain lillahi ta'ala. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Selesai itu baca Yasin. Yasin, Al-Qur'an Hakim, innaka la'anal mursalin ala siratal mustaqim sampai selesai. Nah, di dalam Yasin itu ada ayat yang akhirnya mubin. Innaka lafi dhalalin mubin. Ayatnya ada 7. Ya, dalam Yasin yang tulisan belakangnya mubin itu ada 7. Diulang 102. Ini contoh, innaka lafi dhalalin mubin. Mubin. Artinya zat yang memberi penjelasan. Nah, Mubin 102, Pak Mubin datang. Tahu Mubin kuncinya. Baik, 102. Setiap ayat yang belakangnya Mubin diulang 102. Selesai itu membaca sholawat apa saja 35 kali. 35 kali. Itu bukan karangan saya, Pak. Bukan karangan saya. Setelahnya itu baru kemudian doa. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepada Engkau dengan istikharah seperti ini. Jika aku hendak menikahi Hana Hanifah. Tahu Hana Hanifah? Bening orangnya. Tahu ya? Yang kemarin di Medan itu loh, mana kan?
Karena nih Pak, kok baik? Jikalau memang itu baik menurut engkau, maka tunjukkanlah warna putih atau warna hijau di dalam mimpi wahai Allah. Tetapi jikalau memang tidak baik aku menikah dengan Hana Hanifah, maka tunjukkanlah warna hitam atau warna merah. Sudah selesai, tutup doa, tidur miring ke kanan sampai tertidur sambil berzikir sebisanya apa saja zikirnya. Allah Allah boleh, la ilaha illallah boleh, ya Rahman ya Rahim boleh, apa saja dibaca. Baca minimal baca doa menjelang tidur sampai tertidur. Nanti kalau tidur mesti mimpi biasanya. Lu sekian puluh anak yang saya ajari itu belum ada satu yang belajar. Semuanya mimpi, dan mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi melihat anak-anak TK seragamnya hijau putih. Saya bilang lanjutkan. Nah, itu. Ada lagi ibunya nggak terima. Wow, nggak, saya nggak setuju saya. Saya pengen istighfar sendiri. Jangan-jangan anak saya bohong. Ya sudah, ibunya istighfar dengan cara yang sama. Ada ibunya nemuin saya langsung, jangan-jangan anak saya nggak jujur Pak. Saya pengen istighfar sendiri. Ya sudah, lakukan yang sama. Ternyata ibunya mimpi melihat pegawai bank seragamnya hijau putih. Saya bilang lanjutkan. Akhirnya sekarang nikah dengan anak Lombok. Nah, ada lagi yang bermimpi suatu ketika dia melihat jamaahnya Habib Umar bin Habib dari Yaman datang rombongan baju putih semuanya. Baju putih, kopiah putih, sarung putih, semuanya rombongan banyak. Di tengah-tengahnya ada orang yang pakai kaos merah satu orang. Mimpinya. Saya datang ke rumah saya, Pak, ini saya bingung Pak, ini tengah-tengahnya ada orang yang berbaju merah. Saya bilang, tunggulah kira-kira 2 bulan kamu istiqoroh lagi. Ini ada saudaranya satu yang tidak setuju nampaknya. Oh iya Pak, pamannya ini tidak setuju. Tinggalnya di Pondok Beras itu loh Pak. Paling ngotot dia nggak mau terima dengan saya. Oh ya sudah, kamu tunggu kira 2 bulan kamu istiqoroh lagi. Ya, istiqoroh lagi hasilnya tetap sama. Ternyata ketika itu bukan dia di tengah-tengah, enggak. Saat ramai orang berbaju putih, itu tiba-tiba ada orang lari nyebrang pakai baju merah. Saya bilang, tunggu dulu kira-kira beberapa hari kamu istiqoroh lagi. Nah, tak taunya setelahnya itu bukan istiqoroh yang saya dengar, menikah mereka. Oh, nampaknya istiqorohnya bagus, ini ada gitu lah namanya. Nah ini kan ada tanda-tanda begitu, mesti ada ketidakbaikan. Bahkan ada lagi anak yang mimpi, kemudian mimpinya dia apa? Belah kates, belah pepaya. Pepayanya warnanya merah, melihat saya, mimpi ketemu saya belah pepaya. Pepayanya itu ada isinya hitam, warnanya merah. Saya bilang, nggak usah dilanjutkan. Kembalilah kepada tunanganmu itu, karena dia sudah punya tunangan di kampungnya dia. Di sini kecantol dengan perempuan. Anu loh Pak, tunangan saya kurang cantik, masih cantikan sini kelihatannya solehah Pak di sini tuh, solehah cantik, terus pokoknya dia aktif pengajian, anak-anak gitu. Saya bilang, sudah kalau kamu nggak percaya istiqoroh lagi, itu pilihan dari Allah. Akhirnya dia kembali ke tunangannya yang di kampung itu. Baik. Hasil ini adalah cara istiqoroh. Saya ulang lagi caranya: salat 2 rakaat, usolli sunatul istiqoroh di rakaatain ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, kemudian baca Yasin. Dalam Yasin itu ayatnya ada yang belakangnya mubin, itu ada 7 ayat. Nah, diulang 102 kali per mubin lagi itu. Ya, ulang 102. Baru setelah baca sholawat 35 kali baru doa. Ya Allah, aku istighfar mohon petunjuk kepada Engkau. Jika aku hendak menikah dengan Ayu Ting Ting kok baik, tunjukkanlah warna hijau atau putih. Kalau tidak baik, tunjukkanlah warna merah atau hitam. Selesai tidur, nanti insya Allah mesti mimpi. Pakai bahasa Arab boleh. Allahumma inni astaghfiruka min qudratika dan seterusnya. Udah, pakai bahasa Indonesia saja yang mudah kita paham. Lo istikharah ini bukan hanya untuk memilih istri atau untuk memilih suami saja, tidak. Kita hendak beli rumah itu bagus atau tidak? Kita pilih. Nah, istikharah. Kita hendak cari menantunya bagus atau tidak? Istikharah. Kita mau beli sepeda motor, pilihannya apa ini? Ada Yamaha, ada Honda, ada Kawasaki. Kita pilih yang mana? Harganya mirip-mirip sama, semuanya senang semua. Istikharah, pilihan yang bagus ya. Nah, kita mau milih pilkada, pilihlah dengan cara istikharah. Kemarin juga begitu. Setiap kali pilkada selalu ada yang datang nanya pada saya, Pak, pilihannya nomor berapa Pak? Atau pilpres?
Lepas itu, Pak, pilihannya nomor berapa Pak? Saya bilang nanti kalau saya mengatakan nomor sekian-sekian, kalian menganggap saya berpihak. Silahkan istikharah sendiri, pilihlah itu. Maka engkau tidak akan punya tanggung jawab yang berat di hadapan Allah. Kita kata dengan cara istikharah, pasti benar menurut Allah. Karena baiknya bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Ini adalah tentang tata cara mencari pasangan. Nah, tetapi perlu diketahui begini, secara fisik ya, secara zahir ya, secara zahir kok kadang-kadang begini, laki-lakinya banyak ngomong, perempuannya banyak ngomong, biasanya nggak ada titik temu. Tetapi kalau perempuannya pendiam, laki-lakinya banyak ngomong, oh ada titik temu. Atau sebaliknya, laki-lakinya pendiam, perempuannya cerewet, maka ini biasanya ada titik temu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kok perempuan biasanya banyak ngomongnya cerewet, anaknya biasanya cerdas. Gitu. Anaknya biasanya cerdas. Orangnya kok pendiam saja begitu. Biasanya ya biasa-biasa saja anaknya. Itu umumnya lah ya. Meskipun kadang-kadang juga tidak begitu. Hadirin Allah, ini adalah tentang untuk mencari pasangan yang baik. Sebentar, sudah berapa menit ini? Loh, sudah 30 menit. Berapa menit ini? Dilanjut dulu. Tanya jawabnya berapa menit? Bukan, tanya jawabnya sampai jam berapa ya? Tanya jawab. 9. Sekarang mulai. Tanya jawab. Oh, tanya dulu. Baik, saya manut saja. Kita lanjut. Ini ada tentang metodologi untuk mencari pasangan yang baik. Oleh karena itu, ketika hendak mencari pasangan yang baik itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kadang-kadang ada pacarannya bertahun-tahun, menikah dapat beberapa bulan dan putus. Oleh karena itulah maka kalau pacaran jangan lama-lama. Kok cocok? Ya sudah, nikah saja. Nikah saja. Dulu saya itu dengan anak saya masih kuliah, sekarang baru semester 2 lagi anak saya. Saya bilangin, kamu kalau di kelas Pak ada yang cocok, mau nikah saja, nggak usah nunggu sampai selesai. Kalau kamu berani, kalau berani nikah saja. Nah ini nggak usah ditahan. Nah, kenapa begitu? Sebab kita tidak tahu kondisi anak itu seperti apa. Dia termasuk yang wajib kah, yang haram kah, yang makruh kah, atau yang sunnah. Yang tahu hanya anak diri sendiri. Anak itu sendiri, kita nggak pernah tahu. Maka kalau hendak menikah, sudah pergi ke sana untuk menikah, nggak usah dihalang-halangi. Kalau kita belum punya biaya yang cukup, ya sudah nikah saja secara sah berkawah, tidak usah pakai walimah dulu. Walimahnya akan nyusul. Atau kalau misalkan nggak punya kemampuan walimah, nggak usah walimah juga tidak apa-apa. Rasulullah pun kadang-kadang walimah nikah itu juga tidak mesti harus berpesta-pesta, tidak. Rasulullah pernah menikah dengan salah satu perempuan istrinya, itu adalah hanya menggunakan bubur dari kurma. Mengundang misalkan banyak sahabat, Rasulullah membuat bubur, hanya menggunakan bubur saja dan tidak masalah. Sebab apa? Walimatun nikah pada intinya adalah satu lil i'lan, untuk memberikan pengumuman kepada orang banyak bahwa sudah melakukan pernikahan secara sah. Kedua adalah tujuannya untuk mendapatkan doa para hadirin yang diundang. Itu penting. Nah, itu loh, itu yang paling penting ketika dalam menikah, sehingga tidak perlu dipersulit. Cuman zaman sekarang itu kalau tidak pestanya besar-besaran seolah-olah tidak afdol, seolah-olah tidak afdol. Bahkan kadang-kadang kalau membuat undangannya itu mau macam-macam itu isinya itu. Turut mengundang gubernur, Kepri, wali kota, bahkan semua ditulis semuanya. Dengan harapannya orang tertarik akan datang. Duh, ternyata orang-orang malah nggak tertarik untuk datang. Baik. Ini tentang masalah nikah. Seterusnya adalah ketika sudah terjadi percocokan, maka dilakukanlah namanya khitbah. Khitbah itu lamaran. Orang kalau sudah dikhitbah, maka tidak boleh dikhitbah oleh orang lain. Perempuan kalau sudah dilamar oleh laki-laki, seorang laki-laki, maka tidak boleh menerima pinangan dari atau lamaran dari laki-laki lain. Haram hukumnya. Kecuali oleh laki-laki pertama itu dibatalkan, atau orang yang kedua tadi itu tahu bahwa si perempuan itu sudah dilamar oleh seorang laki-laki. Orang laki-laki kedua datang pada laki-laki pertama, kamu hendak menikah secara serius atau tidak dengannya? Kalau laki-laki mengatakan, aku masih nimang-nimang dulu, kalau kamu mau masuk, masuklah. Maka kalau diizinkan, dia boleh untuk melamar si perempuan tadi itu. Tapi kalau tidak boleh. Lah lamaran
Islam tadi itu seorang perempuan boleh untuk menerima, boleh untuk menolak. Kok pertama kali ditolak, boleh diulang lagi kok. Betul ya? Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak, keempat ditolak, kelima mesaknya, kasihan, akhirnya diterima. Nah, biasanya gitu kan. Loh, ilmunya orang laki-laki itu biasanya nekat, ilmunya orang perempuan biasanya menyerah. Nah sudah, itu umumnya begitu. Lah orang laki-laki biasanya nekat. Loh, kadang-kadang begini kok. Ada orang laki-laki yang ya wajahnya pas-pasan lah, fisiknya pas-pasan. Perempuannya cantiknya luar biasa. Loh kita yang melihat kan, Masya Allah, ini musibah apa? Loh saya tuh kadang-kadang sering kalau siang itu kadang saya duduk-duduk di panggil dengan istri saya, ngopi saja di Godiva. Padahal kalau nggak itu di Capri Mall. Cari yang dingin-dingin, kalau panas itu di rumah kan panas, udah kita ke mall saja lah ngopi. Ternyata orang itu juga begitu juga. Ada yang laki-laki gagah tinggi besar, perempuannya itu sudah tua, sudah menor. Aduh ya Allah, kasihannya laki-laki ini. Dia dapat musibah apa bagaimana? Itu menurut kita. Ternyata yang mengalami itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Enggak begitu lama datang lagi, perempuannya cantik luar biasa, gandeng apa-apa sudah tua, jalannya. Loh, kita melihatnya, ya Allah, apa enggak keliru pilihan orang itu kok enggak bilang saya saja kan begitu. Loh, ini tidak bisa dijadikan ukuran. Kenapa demikian? Kebahagiaan seseorang bukan dilihat dari wajahnya kalau sudah menikah. Wajah sudah hilang lagi, postur tubuh sudah tidak menarik lagi. Itu. Oleh karena itulah ini tidak menjadi perhitungan. Tetapi kadang-kadang namanya orang laki-laki kok jalan istrinya nggak cantik, nggak pede gitu. Sebaliknya juga begitu. Seorang istri kok suaminya itu nggak selevel begitu, seolah-olah menjadi tidak pede. Oleh karena itulah maka Rasulullah mengajarkan supaya mencari pasangan yang sekufu. Sekufu itu apa? Yang sepadan. Sepadan dalam hal apa? Satu dalam hal agama, dua dalam hal pengetahuan, ketiga dalam hal nasab. Tetapi ini bukan syarat lah ya, hanya anjuran. Kenapa dianjurkan? Banyak orang mengalami keretakan dalam rumah tangga sebab tidak sekufu. Rasulullah pernah mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Setelah dimerdekakan diangkat anak oleh Rasulullah dan dijadikan Zaid bin Muhammad. Padahal dia anaknya Harithah. Kemudian Zaid tadi mantan seorang budak ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan keponakan sepupu Rasulullah. Keponakan sepupu. Jadi anaknya sepupunya Rasulullah. Anaknya sepupu Rasulullah namanya Zainab. Lah Zainab ini adalah seorang bangsawan suku Quraisy. Loh, Zaid bin Harithah ternyata dia adalah seorang mantan budak. Zaid diminta perintah dari Rasulullah, lamarlah Zainab atas perintahku. Keluarganya keberatan, gara-gara yang memerintah Rasulullah diterima, menikah. Ketika terjadi pernikahan, Zaid bin Harithah ternyata tidak mampu mempertahankan rumah tangganya sebab Zainab selalu pasang style tinggi gitu ya, karena dia orang darah biru. Style tinggi berat. Memenuhi kebutuhan Zaid berat karena kehidupannya sangat sederhana. Maka tujuan Rasulullah sesungguhnya adalah untuk menghapus trah, untuk menghapus kebangsawan itu ya. Ini keturunan Rasulullah, ini bukan keturunan Rasulullah. Itu dihilangkan oleh Rasulullah sesungguhnya. Namun ternyata apa yang terjadi? Karena ketidaksekufuan tadi itu menimbulkan keretakan di dalam rumah tangga. Akhirnya Zaid lapor pada Rasulullah, ya Rasul, aku tak mampu untuk menikahi Khadijah. Nah, tidak diceraikan. Kata Rasulullah, pertahankan dulu, jangan buru-buru kau ceraikan. Lama-lama kemudian nggak tahan, maka Zainab makanya diceraikan oleh Rasul. Maka Zainab diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Ini perlunya sekufu. Nah, meskipun begitu, sekufu bukan persyaratan mutlak, karena Rasulullah juga pernah menikahi seorang perempuan budak namanya Rayhanah. Itu budak. Seorang budak pun dinikahi Rasulullah, tidak sekufu. Loh, sekufu itu hanya dianjurkan jikalau di antara masing-masing pasangan sama-sama mempertahankan egonya. Maka butuh ada sekufu tadi. Atau seorang perempuan atau laki-laki yang menjadi karir. Pekerjaan sekarang karir seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Butuh sekufu. Kenapa demikian? Kalau tidak sekufu akan mengalami kesulitan komunikasi dalam rumah tangga. Istrinya kerja di SMK. Ini ya.
suaminya tidak mengerti masalah pendidikan sama sekali, maka itu mengalami kesulitan. Kalau tidak saling memaafkan, tetapi kalau saling menerima, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tetapi kalau saling mempertahankan egonya, maka butuh yang sepadan itu. Sepadan dalam hal masalah agama, dua masalah nasab, ketiga masalah pendidikan. Kalau tidak, sulit itu. Tetapi kalau saling menerima, memahami posisi masing-masing sejak awal, tidak mengapa. Istri tamatan SD, suaminya S1, enggak apa-apa. Asalkan saling menyadari. Tetapi kalau tidak saling menyadari, itu sulit ini. Istrinya buta huruf, suaminya sarjana. Loh, ini sulit ini. Dia baca surat, membaca tulisan-tulisan apa, dikira surat cinta. Suruh baca, dia tidak bisa baca. Begitu lah ya. Timbul masalah. Butuh sekufu itu. Nah, ini adalah hanya anjuran saja. Tetapi kalau sudah ditemukan chemistry, kesamaan, kesepadanan antara calon suami dan istri, sekufu diabaikan tidak mengapa. Tetapi kalau misalkan tidak menemukan, maka kufu itu atau kafaah itu menjadi pertimbangan di dalam sebuah pernikahan. Di sini mudah-mudahan diberikan kemanfaatan oleh Allah. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebih maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.